Oke, kita langsung saja ke politeknik ya. Nah, pertama kita pengertiannya dulu. Pengertian politeknik itu apa sih? Politeknik itu apa sih? Nah, politeknik itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi dan profesi dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan berfokus pada keterampilan praktis dan eee, ilmu terapan ya. Bukti pendidikan akademik murni ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah, menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan, profesional ya untuk menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sesuai kebutuhan industri ya. Nah, berikutnya kita akan, membahas, cara masuk ya, cara masuk politeknik. Nah, oke, kita selanjutnya akan masuk ke cara masuk ya, cara masuk ke politeknik. Nah, cara masuknya itu gimana sih? Nah, cara masuknya itu bisa melalui seleksi nasional ya. Itu seleksi nasional itu ya, berdasarkan, prestasi SNBP. SNBP ya, seleksi ini berdasarkan, pada nilai lapor dan prestasi akademik lainnya. Nah, seleksi nasional berdasarkan, tes atau SNBT ya. Seleksi ini berdasarkan pada hasil tes yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, yang kedua itu cara masuknya, seleksi mandiri ya. Nah, politeknik, juga, melakukan seleksi mandiri, yaitu, seleksi yang dilakukan oleh, institut pendidikan itu sendiri ya. Seleksi mandiri dapat, berupa tes tulis, wawancara, dan, penilaian, eee, portofolio ya. Nah, yang selanjutnya itu cara masuk terakhir ya ini ya, jalur prestasi. Nah, beberapa politeknik juga membuka jalur prestasi untuk siswa yang memiliki prestasi akademik ataupun non-akademik yang luar biasa nih ya, guys, ya. Nah, itu cocok banget ya buat, yang berprestasi ya. Nah, oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke tantangan dan gelar yang diberikan ya, guys, ya. Oke, berikutnya itu ada tantangan ya. Nah, tantangan yang dilalui untuk masuk politeknik ada beberapa ya, yaitu, menyelesaikan kurikulum dengan, perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang cepat, tepat, dan mudah berubah ya, atau cepat berubah lah gitu ya. Dan, meningkatkan kualitas pengajar dan, fasilitas praktik agar sesuai dengan standar industri. Nah, langsung aja ya kita ke gelar yang didapat. Nah, untuk gelar itu sendiri ya, kita mendapatkan gelar ahli madya atau disingkat juga M.MD ya. Nah, gelar ini diberikan pada lulusan, program D3 ya, D3 di politeknik yang, fokus pada pendidikan keterampilan dan ilmu keterapan ya. Nah, kita juga memberikan, sarjana terapan atau STR ya, S.TR ya gitu ya disingkatnya ya. Gelar, ini diberikan, pada lulusan program D3 di politeknik yang menerapkan pada pengetahuan teknik yang, kuat dan, pengalaman praktis dalam bidang, spesifik ya. Nah, yang terakhir kita, memberikan gelar, eee, pembeda dari gelar, sarjana lainnya atau gelar sarjana S.1 ya. Nah, oke, kita langsung aja ya masuk ke ciri-ciri ya. Ciri-ciri masuk politeknik gitu ya, atau ciri-ciri politeknik itu apa ya.
Nah, ciri-cirinya itu, ada beberapa ya. Yang pertama itu, fokus pada pendidikan vokasional ya, vokasional atau politeknik lebih, menekankan pada, eee, penguasaan keterampilan praktis dan teknik yang dibutuhkan di dunia kerja ya. Nah, yang kedua itu ada, eee, kurikulum berorientasi industri ya. Nah, ini materi yang diajarkan, disesuaikan dengan kebutuhan industri dan sering diperbarui agar relevan ya dengan, perkembangan teknologi di zaman ini ya. Nah, dan yang ketiga itu ada, lebih banyak praktiknya, praktikum atau ya, lebih banyak praktikum ya. Eee, porsinya itu porsi praktikum ini atau di laboratorium lah ya, lebih banyak dibandingkan teori ya. Mahasiswa banyak melakukan kegiatan hands on ya. Nah, langsung aja ya yang keempat aja ya. Program studi, spesifik ya. Programnya lebih berfokus pada bidang tertentu seperti teknik, komputer, manajemen, dan desain atau desainer ya. Dan langsung aja ya berikutnya ada yang kelima itu ya, kerja sama industri ya, kerja sama dengan industri ya. Nah, yang keenam ada, eee, keenam itu ada lulusan, siap kerja ya, siap kerja. Lalu yang terakhir itu yang ketujuh ya, jenjang pendidikan. Umumnya jenjang kehidupan jenjang pendidikan itu umumnya, menawarkan jenjang, D1, D3, dan D4 ya. Setara, sarjana terapan ya, bukan S1 akademik ya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya yaitu ada, kelebihan dan kekurangan masuk politeknik ya. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke kelebihan dan kekurangan masuk politeknik ya. Nah, eee, kelebihannya itu apa sih? Ya. Nah, fokus pada, keterampilan praktis. Nah, politeknik fokus pada, pengembangan, keterapan teknis dan yang relevan dengan, industri ya. Nah, lulusan politeknik memiliki, keterampilan yang siap digunakan di tempat kerja ya. Jadi politeknik itu siap kerja ya seperti SMK gitu ya. Dan, kesempatan kerja yang lebih baik. Nah ya, nah itu jadi, peluang kerjanya lebih gede lah gitu ya. Nah, oke untuk, kekurangannya itu, eee, pelu peluang lanjut studinya itu terbatas ya, politeknik itu memiliki, akses yang lebih terbatas untuk melanjutkan studi di jenjang S2 ya, di universitas tertentu ya itu ya, terutama dalam, bidang akademik atau riset murni ya. Dan yang kedua itu pilihan jurusan yang lebih sedikit gitu di politeknik gitu ya. Politeknik biasanya menawarkan jurusan-jurusan yang spesifik dan teknik sehingga, di pilihan sidang studi tidak, beragam ya universitasnya atau, beragam universitas umum ya gitu ya. Nah, langsung saja kita, selanjutnya ke perbedaan ya. Oke, kita masuk ke perbedaan ya. Nah, perbedaan politeknik itu apa sih? Perbedaan politeknik dan sekolah tinggi itu, perbedaan utamanya antara politeknik dan sekolah tinggi itu terletak pada fokusnya, kurikulum ya, fokusnya kurikulum dan tujuan, pendidikan politeknik yang lebih lebih menekankan pada, pendidikan vokasi dan jurusan yang, mempersiapkan mahasiswanya untuk langsung bekerja setelah lulus dari politeknik ya. Dan selanjutnya ada perbedaan universitas dan politeknik. Nah,
Perbedaan utama, eee, perbedaan utama antara politeknik dan universitas terletak pada fokusnya pembelajarannya itu ya. Eee, Fokusnya mahasiswa ya, politeknik pada pendidikan vokasi dan terapan ya. Nah, yang terakhir itu ya perbedaan politeknik dan, institut yang tadi kita jelaskan ya. Nah, perbedaan, antara politeknik dan institut adalah jenis perguruan yang tingginya berbeda ya, terutama dalam fokusnya kurikulum dan jenjang pendidikan yang ditawarkan. Antara politeknik dan, institut itu berbeda ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas kesimpulan dari politeknik itu ya. Oke, yang terakhir ya ini ya, kesimpulan politeknik. Nah, kesimpulannya itu apa sih? Nah, menurut saya kesimpulannya ya, institut politeknik itu ya, adalah institut pendidikan yang menawarkan pendidikan vokasi dan, aplikatif ya, dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan, kompetensi praktis ya. Politeknik ini menawarkan pendidikan yang relevan lah gitu ya dengan industri ya. Jadi kita mudah kerja lah gitu ya. Jadi, setelah lulus dari politeknik ini kita, bisa langsung kerja ya, langsung meramar ke industri yang kita mau ya. Ini ya politeknik ini berfokus ya pada pengembangan keterampilan praktis yang siap digunakan di tempat kerja ya gitu ya. Politeknik ini sering digunakan atau memiliki kerja, eee, sama dengan industri sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja yang relevan gitu ya. Nah oke, segitu saja ya, pembahasan politeknik dari saya ya. Selanjutnya kita, ke apa ya, ke langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya itu apa, nanti kita tunggu saja ya. Oke.